Ya, shalom semua. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita lagi lewat teknologi, ya, Zoom, Facebook, Instagram. Puji Tuhan kita bisa belajar. Nanti kita akan belajar dari Pak Budi yang diberi hikmat Tuhan, bagaimana membuat unggas, ya, yang Tuhan ciptakan tetap sehat. Ternyata ada pakan yang sehat dan ada jamunya. Jadi nggak cuma manusia yang perlu jamu, ya, unggas juga perlu jamu. Tapi sebelum itu mari kita lihat firman Tuhan. Saudara, kenali satu hal ini. Ya, kenali satu hal ini. Bahwa, maaf saya harus ngomong ini. Tanpa ada uang pun, dengar ya, tanpa ada uang pun manusia tetap bisa hidup dan gak akan mati kelaparan. Saya yakinkan semua saudara, tidak ada uang sekalipun manusia tetap bisa hidup, bisa makan. Karena Tuhan yang menciptakan bumi ini itu menyediakan makanan yang melimpah di alam ini. Serius. Maka itu ayo kita kembali pada prinsip Alkitab. Hari ini ada peristiwa luar biasa di Jakarta. Ya, ketika anak-anak muda dari satu partai bicara bagaimana ada 1,7 juta rakyat Jakarta yang di PHK. Ada 2 juta sekian orang-orang yang dipotong gajinya sampai 50% karena COVID-19 ini. Nah, kalau kita mau kembali kepada prinsip Alkitab, nggak ada orang yang kelaparan walaupun tidak ada uang. Tolong dicatat istilah kebenaran ini, karena Tuhan memelihara. Nah, saya mau buktikan. Kita lihat Kejadian pasal yang pertama. Maka itu nanti kita belajar unggas pun Tuhan sediakan sebagai salah satu protein hewani dan kebutuhan pangan kita. Ya. Kejadian pasal pertama, kita melihat ayat ini supaya kita tahu bagaimana Tuhan mengasihi manusia. Jauh sebelum manusia diciptakan, ternyata Papa kita memberikan prinsip ini. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-9 mulai. Kejadian 1 mulai ayat 9. Saya akan baca. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Nah, perhatikan. Jadi tadinya campur semuanya, ya. Tapi Tuhan pisahkan. Air kumpul satu tempat dan kelihatan yang kering. Ini janji Tuhan untuk memberkati kita manusia. Dan jadilah demikian. Ayat 10. Lalu Tuhan menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Apa yang Tuhan lihat baik? Ada air kumpul sendiri dan ada daratan yang kering. Nah, buat Tuhan itu baik. Kenapa dikatakan baik? Terima kasih Bapa di surga, Engkau memelihara kami. Maka itu masih ingat doa Bapa kami, permintaan kedua setelah jadilah kehendak-Mu supaya bumi jadi seperti surga. Maka permintaan kedua yang Tuhan Yesus ajarkan kepada gerejanya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk
hari ini. Jangan lupa, hari demi hari. Satu kali ada anak sekolah minggu pernah bertanya kepada saya, karena saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Maka itu senang kalau kumpul anak-anak. Satu anak nyeletuk, "Om, kenapa nggak diborong saja? Berikanlah kepada kami makanan kami yang cukup untuk setahun." Betul juga ini logika anak ini. Nah, dari situ saya belajar. Ada dua alasan. Kenapa nggak diberikan setahun langsung borongan? Satu, basi. Kalau nggak segar, oke. Tapi yang kedua ini yang Roh Kudus tunjukkan. Sebab Papa ingin ketemu kita anak-anaknya tiap hari disediakan makanan yang secukupnya. Nah, itulah konsep. Saya ulangi lagi, percayalah, kalau nggak ada uang karena keadaan COVID-19 ini mengerikan sekali. Apalagi kesulitan hidup bertambah, orang di PHK bertambah. Maka itu ayo yang dari kota-kota besar, sudahlah kita balik ke kampung, ke desa. Kelola daratan yang Tuhan sediakan ini. Nah, setelah Tuhan lihat semuanya baik, maka ayat yang ke-11. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Tanah diperintah tumbuh tunas-tunas muda. Inilah sayur mayur, sayur-sayuran yang berguna untuk kehidupan manusia. Saudara perhatikan, Papa menyediakan di daratan tanah yang kering yang dipisahkan dari air tadi, sayur-sayuran, tumbuh tunas-tunas muda. Terus, dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Wih, luar biasa. Inilah pohon-pohonan yang pertama ada di muka bumi dan ada bijinya. Kenapa ada bijinya? Supaya ada multiplikasi, ada pelipat gandaan, ada kesinambungan. Wih, terima kasih. Dan benih-benih yang pertama Tuhan ciptakan. Catat, jauh sebelum ada manusia. Karena kalau kita lihat ini baru masa yang ketiga. Manusia ada di masa ke-6. Saya tidak baca hari, sebab ini bukan satu hari 24 jam. Bukan. Sebab pemisah hari, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang, baru Tuhan ciptakan di masa ke-4. Ini baru masa ketiga. Masa, bukan hari, supaya kita nggak rancu dengan 24 jam sehari. Jadi masih jauh. Manusianya masih jauh. Di sini kita melihat, saudara, betapa Papa sangat perhatian kepada umat manusia. Jangan takut kekurangan. Sebelum ada manusia, Papa sudah pikirkan makanannya dulu. Maka itu dia tumbuhkan sayur-sayuran, ya, tumbuh-tumbuhan tunas-tunas muda. Setelah itu dia tumbuhkan pohon-pohon yang berbiji. Nah, kalau ada bijinya, berarti ada buahnya. Terus nggak cuma di situ, segala, ya, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Saudara lihat, Papa bedakan 3 hal. 1, sayur-sayuran. Kalau saudara ada kita bahasa Inggris, terjemahan yang tertentu, herbs. Ya, lihat bahasa Jawa, lihat bahasa Batak, lihat bahasa-bahasa suku. Wih, saudara, inilah obat-obatan yang Tuhan sediakan, herbal, sayur mayur untuk kesehatan manusia. Lalu biji-bijian, itu serat,
fiber untuk kesehatan usus kita, pencernaan kita, biji-bijian. Setelah itu Papa ciptakan buah-buahan. Wih, luar biasa. Jadi 3 hal ini merupakan kebutuhan dasar. Sayur mayur, biji-bijian, serat, dan buah-buahan. Nah, waktu itu belum ada perintah untuk makan daging. Belum ada. Betul, luar biasa. Tangan Tuhan, ada komen di Facebook saya. Dahsyat Tuhan Yesus Kristus. Semuanya disediakan bagi manusia buatan tangannya. Betul, Jehovah Jireh. Luar biasa. Nah, kapan manusia diizinkan makan perlu protein hewani? Kita ingat Kejadian pasal 9. Setelah air bah surut, Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera kapal besar itu, baru ada perintah untuk makan daging. Kenapa? Wah, ini secara ilmu pengetahuan. Sebab lapisan ozon rusak. Jadi di ruang bebas, ruang angkasa, saya lupa ya lapisan keberapa, ada stratosfer, atmosfer atau apa, saya lupa urutannya. Nah, itu ada lapisan air. Kalau kita lihat Kejadian pasal yang ke-6, Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Nah, ini aneh. Air yang dimana dipisahkan. Terus ayat 7. Maka Tuhan menjadikan cakrawala, inilah lapisan air itu, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Lalu Tuhan menamai cakrawala itu langit, dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah masa kedua. Nah, yang ditumpahkan Yahweh Tuhan waktu menghukum manusia di zaman Nuh, itu air yang dipisahkan di atas, yang ada di Kejadian 1 ayat yang ke-7. Nah, itulah lapisan yang Tuhan sediakan supaya sinar ungu matahari atau ultraviolet tidak tembus ke bumi. Ya, saudara, ini hebatnya Alkitab kita sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nuh minum jus anggur itu bukan setelah dia keluar dari bahtera, tidak. Sebelum air bah, sebelum air bah, Nuh dan manusia zaman itu sudah tahu buah anggur diperes lalu keluar jusnya. Weh, saudara, luar biasa itu. Nah, nggak mabuk. Maka itu kenapa setelah Nuh keluar dari bahtera, nanam kembali pohon anggur, buahnya dipetik, setelah masak diperes, kenapa mabuk? Sebab ada fermentasi, ada peragian. Loh, kenapa ada peragian? Karena itu tadi, lapisan air yang di atas, yang melindungi bumi dari sinar ungu, itu rusak, jadi banjir besar. Nah, dari situ perintah Yahweh Tuhan kepada Nuh di Kejadian 9, manusia boleh makan daging binatang. Sebelumnya tidak. Oke, ada komen. Saya belum kenal ini. Ya, Mona Yudika Sawamanai pasti dari Papua. Berarti harus kembali ke pola makan Alkitab agar sehat. Yang obesitas pun atur pola makan secara Alkitab, maka bisa kembali sehat. Sayur mayur, biji-bijian, dan buah-buahan. Betul. Ada yang kok tanya lagi, mungkin dahulu tidak ada tanaman yang beracun ya Pak? Mungkin. Tapi juga toh kalau ada tanaman yang beracun, itu pasti ada gunanya. Tuhan ciptakan untuk yang lain.
Betul, ini luar biasa. Jadi setelah air bah, manusia harus makan daging, perlu protein hewani karena sinar ungu ultraviolet dari matahari itu. Begitu nanti Pak Budi akan mengajar kita bagaimana ternak unggas kita tetap sehat dan jadi konsumsi protein hewani buat kita. Oh, Tuhan kita luar biasa. Oke, saya kembali. Jadi saudara, sumber makanan sudah Tuhan siapkan di bumi, tanah yang kering yaitu darat. Maka itu ayo kita kelola dengan baik tanah ini. Dan ingat, sayur mayur, biji-bijian, pohon buah-buahan, perhatikan, itu semuanya gratis. Betul tidak? Karena Tuhan yang ciptakan. Kita hanya mengelola saja. Ini luar biasa. Saya beri kesaksian. Beliau masih hidup. Ya. Mantan bishop Gereja Kristen Protestan Bali. Namanya Bapak Dr. Iwayan Mastre. Saya panggil beliau Pak Wayan. Sudah sangat lanjut usianya, umur 80 tahun lebih. Sudah pensiun, ada di Denpasar. Seorang mantan ketua sinode gereja Bali, bishop, seorang dosen sekolah Alkitab, gembala, pengkhotbah, pengajar yang luar biasa. Doktornya lulusan Amerika tahun 70-an awal yang lalu. Nah, saya belajar dari Pak Wayan, itu filosofi nenek moyang orang Bali. Begini, setiap anak lahir, bayi lahir di Bali, maka orang tua wajib menanam pohon buah. Entah itu kelapa, entah itu durian, entah itu manggis, pokoknya tanaman tahun. Ya. Nah, terus orang Bali mengajarkan, termasuk orang Jawa juga ada. Berapa tahun yang lalu di Wonogiri ada kesaksian, nanti saya sambung. Nah, terus orang tua dari bayi itu memberi nama pohon buah-buahan yang ditanam dari benih. Di hari pertama bayi itu lahir, pohon itu diberi nama sesuai nama dari bayi itu. Jadi pohon kelapa, durian, manggis, ya pokoknya buah-buahan yang menaun. Nah saudara, rata-rata ya, Tuhan memberikan waktu dari biji ditanam sampai berbuah itu rata-rata 7 tahun. Nah begini nasihat orang-orang tua di Bali. Nah saya dengar dari Pak Wayan. Maka ketika bayi itu umur 7 tahun, berarti kelas 1 SD, pohon-pohon yang ditanam waktu dia baru lahir, berarti pohon-pohon itu sudah berbuah. Nah, maka buah-buahnya dijual, itulah biaya sekolah anak ini. Dan saudara, yang hebatnya Tuhan, pohon-pohon buah ini unik. Ya, saya bacakan ayat terakhir ini. Wah, seru sekali. Yesaya pasal 65. Yesaya pasal 65 ayat 22. Nah, ini yang para ahli biologi akan kaget melihat firman Tuhan ini. Yesaya 65 ayat 22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Nah, bukan ini yang kita mau lihat. Lihat kalimat ini. Papa, terima kasih. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Ini unik. Mengapa umur manusia itu sepanjang umur pohon? Nah, ini luar biasa. Para ahli biologi akan kagum. Semua kehidupan, baik manusia maupun binatang,
ya, jenis-jenis pohon tertentu, sayur, itu punya batas umur. Betul ya? Manusia 70 tahun, kalau kuat 80. Anjing 11 tahun, ya. Kuda sekian tahun, gajah sekian tahun, dan macam-macam punya batas umur. Ternyata pohon itu satu-satunya ciptaan Tuhan yang hidup. Pohon itu hidup, yang tidak punya batas umur. Artinya pohon itu kalau nggak disakiti, kalau nggak ditebang, maka biarkan dia hidup, dia nggak mati-mati. Maka itu di dunia ditemukan pohon usianya ratusan tahun. Maka itu kenapa Yesaya 65 ayat 22 itu mengajarkan umur umat Tuhan, yaitu umur manusia, itu sepanjang umur pohon. Artinya kalau kita bisa menjaga hidup kita dengan pola Alkitab, makanan yang sehat, istirahat yang benar, hati gembira, kita ini akan panjang umur. Terima kasih Tuhan untuk berkat itu. Nah, kembali kepada prinsip ini. Jadi kalau kita kembali menanam pohon dan benihnya gratis, saudara, luar biasa. Pohon-pohon itu akan menghidupi anak-anak kita. Keren sekali bukan kebenaran ini? Maka itu kita bersyukur kepada Bapa di sorga, bahwa manusia nggak akan kekurangan walaupun di PHK. Ayo kita kembali mengolah tanah. Maka itu saya berkata kepada orang-orang kaya yang punya properti banyak, lahan yang banyak, toh sekarang belum bisa bangun karena COVID-19, pinjamkan lahan-lahan kosong kepada tetangga-tetangga orang-orang sekitar kita untuk mengolah. Tanam sayur, tanam apa saja, asal ada perjanjian yang baik. Maka kita nggak akan kelaparan, akan hidup. Ayo mulai menanam sayur-sayuran. Dan hari ini kita bicara tentang unggas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati hidup ini. Terima kasih untuk pelayanan Indonesia Timur yang sungguh memberkati kita. Tiap hari Senin sore kita bisa belajar seperti ini. Saudara, inilah firman Tuhan buat kita semuanya. Mari kita kembali pada pola Alkitab. Monggo Pak Budi jenengan ajar. Gusti berkahi jenengan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk daratan, untuk benih-benih sayur semuanya. Puji Tuhan.